Orang yang nggak bisa menjaga mulut sendiri sebaiknya diapain, teman-teman? Bambang Tri yang baru saja bebas dari penjara tiba-tiba memfitnah Presiden Prabowo. Ini dia videonya, teman-teman. Prabowo nggak punya burung. Ingat kan? Ya, saya nggak mau komentar masalah itu. Ya. Bukan, artinya itu nyata gitu, real. Ya. Bergempurkan isu. Ini gimana menurut pendapat kalian, teman-teman? Orang yang pernah dipenjara gegara mempermasalahkan menuding ijazah Bapak Jokowi palsu. Kini baru bebas beberapa waktu yang lalu, tetapi entah nyali dari mana dia memfitnah Presiden Prabowo dengan kata-kata keji. Tolong guys, kalian viralkan ini si Bambang Tri ini, ya. Di-tag ke admin Gerindra, ya. Semoga video ini sampai ke Pak Prabowo, ya. Ini Bambang Tri ini asu dia ini, ya. Manusia nggak tahu diri nih. Udah dikasih pengampunan, ya. Dikasih gerasi. Tapi sekarang malah dia menyerang Pak Prabowo. Ada nggak otaknya si Bambang Tri ini? Hah? Bambang Tri, memangnya kau udah pernah lihat burungnya Pak Prabowo? Kau bilang nggak ada burungnya, kau bilang fakta, ya. Pernah kau pegang burungnya Pak Prabowo? Kimak kau ini, ya. Kau cuma manusia gembel sekarang, ya, yang sedang mengemis. Dan ini juga ini orang-orang yang bikin podcast ini yang manggil si Bambang Tri jadi narasumber. Ada otak nggak kalian itu? Hah? Masa manusia goblok seperti ini kalian jadikan jadi narasumber? Aduh. Memang manusia sampah kalian semua itu, ya. Banyak yang protes. Jelas, masyarakat, rakyat sangat mengecam ucapan fitnah yang disampaikan oleh Bambang Tri ini. Tudingannya terhadap Presiden Prabowo. Perbedaan yang signifikan antara pengkritik dan pembenci itu terletak pada omongannya. Pengkritik akan mengkritisi kebijakan seseorang tersebut. Tentunya dengan data, fakta, dan literasi yang dia punya. Jadi ngomongnya itu tidak asal jeplak. Kalau pembenci, dia itu minim literasi. Yang diserang adalah personalnya. Dari mulai fisiknya, dan yang paling parah, pembenci yang nggak punya otak itu diserang adalah vitalnya seperti ini. Satu hal yang sangat-sangat tidak pantas untuk diomongkan oleh seorang yang normal dan waras. Jadi bahan evaluasi, kita ini seorang pengkritik atau pembenci. Wah, ini lagi-lagi kan banyak yang protes mengecam ucapan daripada Bambang Tri. Makanya teman-teman, seharusnya apakah Bambang Tri ini kembali dibui saja daripada meresahkan. Benar-benar makin meresahkan, baru beberapa hari keluar menghirup udara bebas, udara segar, malah kelakuannya semakin menjadi-jadi. Bukannya menjadikan pelajaran berharga, masuk penjara itu malah enggak topat. Bersyukur ya bahwa masih ada manusia-manusia yang memegang prinsip hidupnya dengan konsisten, tidak tercemar dengan keserakahan, kerakusan material dalam hidup. Pak Bambang Tri, beliau sehat-sehat aja ya Pak ya? Sehat aja, jadi nggak benar itu berita yang mengatakan saya diculik itu. Ya pertama saya yakin, saya mau diculik, mau diapain, mau saya nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau mau nyulik, balik semuanya aja. RT lah ya. RT itu, gitu. Tapi itu juga nggak akan terjadi. Saya kira rakyat sudah tahu lah sekarang siapa yang benar, siapa yang salah. Gitu. Jangan percaya berita-berita dan narasi-narasi dari ODGJ, orang dekat Gibran Jokowi. Selamat bertemu kembali. Udah betul-betul ini adalah pejuang wartawan betul yang tidak mau dijual. Wartawan tua, wartawan senior. Itulah buktinya bahwa Pak Bambang Tri ini masih sehat.
ODGJ, orang dekat gangguan jiwa. Orang mau gila. Satu lagi ada yang terkubur sekarang. Apa tuh? Pak Jokowi nggak pernah kelihatan lagi. Itu juga terkubur saya. Pak Bambang Tri muncul, Pak Jokowi terkubur. Ya, ini yang bahasa jurnalistik aja. Tapi begitu sih kayaknya. Saya itu menunggu kesempatan kapan saya bisa wawancara dengan Pak Jokowi gitu. Jokowi ini pokoknya posisinya kan repot, maju kena, mundur kena. Bicara belok kiri belok kanan, tampil di pers juga kena, sembunyi juga kena. Yang padahal Pak Bambang ini cuma mengeksekusi hak rakyat untuk mengetahui ijazah presidennya, malah dikriminalisasi. Barusan sudah mentransfer ke Pak Sri. Semoga sehat selalu, Bapak orang hebat. Alhamdulillah kita. Ini momen ketika Rismond, Michael, dan rombongan bertemu dengan Bambang Tri. Dan tidak lupa membicarakan Pak Jokowi, nyinyir ke Pak Jokowi. Benar-benar. Bahkan di satu momen ini Bambang Tri ingin bertemu dengan Presiden Prabowo. Waduh, apakah ini wajah kelakuan yang ingin bertemu dengan Presiden Prabowo, tapi di lain sisi memfitnah, berusaha merendahkan Presiden Prabowo. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian kelakuan daripada Bambang Tri ini? Gimana sih? Si PK ini. Ya PK nggak Tri. Ini buku Pak Bambang Tri kan? Dengan ini kan Pak Bambang Tri masuk penjara kan? Ya karena, nah tunggu dulu masuk kan? Terus Pak Bambang Tri sudah menjalani kan? Nah sekarang pembebasan bersyarat kan? Kalau Bapak ribut-ribut lagi bisa masuk lagi loh Pak. Ini intimidasi ini. Ada Bambang Tri dikasih paham sama Rasman, kalau ribut-ribut lagi maka bakalan masuk lagi. Ini Bambang Tri langsung kewalahan menghadapi pernyataan-pernyataan pahit seperti itu. Ini udah diperingati loh. Kalau banyak tingkah lagi maka siap-siap masuk. Seperti halnya penghinaannya atau fitnahnya terhadap Presiden Prabowo. Berani sekali, besar sekali nyali Bambang Tri ini untuk fitnah Presiden Prabowo. Tri menulis Jokowi undercover yang membelokkan orang tua Jokowi dari Wijiatno Notomiarjo menjadi Heru Purnomo tokoh PKI, dari Sujiatmi yang asli menjadi Yap Mewa seorang Cina Singapura. Buku ini sudah terbit lebih dulu. Ibunya Sujiatmi, bapaknya juga Notomiarjo. Di dalamnya ada foto. Ada foto-foto saat Jokowi menikah, saat Jokowi masih muda. Foto-foto ini kemudian dicomot oleh Bambang Tri. Diaku oleh Bambang Tri ini adalah foto dari almarhum Hari Mulyono. Nah, dari ini saja sudah tidak logis. Buku ini sudah mendahului dari bukunya si Bambang Tri. Sudah mendahului dari Jokowi undercover. Artinya Bambang Tri yang memalsu, mengambil dari salah satunya dari buku ini kemudian dipalsukan dia. Foto-fotonya diaku sebagai almarhum Hari Mulyono. Nah, di sini mulai terungkapkan mengenai terbitan buku Bambang Tri Jokowi undercover. Ternyata dia menjiplak, memalsukan foto-fotonya asal comot di bukunya dengan tujuan untuk merendahkan, memutarbalikan fakta yang sebenarnya. Oh, ternyata ente Bambang Tri, buku yang ente buat ternyata dapat ngejiplak. Jokowi approval masih 80%. Buku Bambang Tri nyontek saya. Ini dia faktanya teman-teman. Ini dia faktanya mengenai Bambang Tri ini. Jadi wajar saja kalau dia kemarin masuk penjara akibat ulah sendiri. Dan mari kita tunggu. Akibat nggak bisa menjaga mulut sendiri, apakah bakalan masuk lagi ini Bambang Tri? Mari kita tunggu, kita saksikan bersama. Nah, gimana nih teman-teman? Menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas ini, jangan lupa komen terbaiknya di kolom di bawah.